Hai semuanya, tahun 2020 sudah hampir berakhir nih. Terima kasih banget atas supportnya sepanjang tahun ini. Dan semoga di tahun depan bisa upload video lebih banyak dengan kualitas yang lebih baik lagi. Oh ya, untuk yang liburan jangan lupa pakai masker dan rajin cuci tangan ya. Hai semuanya, kita jumpa lagi kali ini pada video review Double Quanta versi Metal Build dari Daban Model. Double Quanta adalah Mobile Suit terakhir yang dipiloti oleh Setsuna FCY dalam serial anime Mobile Suit Gundam 00 Awakening of the Trailblazer. Didesain secara khusus oleh Celestial Being untuk inovator pertama mereka. Double Quanta memiliki semua teknologi terbaik dari Celestial Being, mulai dari Twin Drive sistemnya sampai Quantum System, membuat Gundam ini menjadi salah satu Gundam paling overpower dari seluruh Gundam Universe. Untuk kitnya yang akan kita bahas pada video kali ini merupakan kit tiruan dari Metal Build Double Quanta Bandai dari pabrikan Daban Model. Kit ini dikeluarkan Daban pada tahun 2020 dengan label kit nomor 8822. Secara desain, kit ini memang menyontek dari Metal Build, tapi tidak dengan bahannya. Kit ini dirilis Daban dengan tipe model kit dengan bahan full plastik. Untuk snapitnya sendiri, kit ini tidak terlalu bagus tapi tidak terlalu parah juga. Sedangkan simline yang paling kelihatan ada di bagian betisnya. Sisanya sudah menyatu dengan desainnya. Join kit ini juga cukup seret, kecuali pada bagian paha kanannya. Kit ini juga dilengkapi dengan aksesoris dan gimmick yang banyak, membuatnya semakin worth it dengan harga yang ditawarkan. Berbeda dengan Double Quanta versi MG yang dirilis Daban sebelumnya, GN Sword 4 kit ini benar-benar fungsional dan bukan cuma pajangan di backpacknya saja. Untuk decal, kit ini juga sudah lumayan, tapi sayangnya tidak ada logo Celestial Being untuk GN Shield dan GN Sword 4-nya. Oh ya, kit ini juga dilengkapi dengan LED pada bagian GN Drive-nya. Selain itu, kit ini juga dapat stand base dengan lengan tambahan untuk efek Quantum Burst Spot-nya. Dimulai bagian kepala bisa turun ke bawah, bisa ke atas, bisa toleh kiri, toleh kanan, dan kepalanya bisa diputar. Untuk lehernya yang ini bisa digerakin seperti ini. Turun bagian perut, perutnya bisa ditekuk ke depan, ke belakang, dan juga pinggangnya bisa diputar seperti ini. Juga bisa digerakin seperti ini. Lanjut bagian tangannya, untuk bagian bahu yang ini bisa digerakin. Bagian ini juga sama, bisa digerakin terpisah seperti ini. Tangannya bisa diputar 360 derajat. Tangannya bisa diangkat seperti ini. Lengan atasnya bisa diputar. Tangannya bisa ditekuk. Sedangkan untuk jarinya ini sama seperti versi MG-nya. Untuk skirt depannya ini cuma bisa digerakin sedikit seperti ini. Skirt sampingnya bisa digerakin. Skirt belakangnya juga bisa digerakin seperti ini. Untuk kakinya bisa maju ke depan sejauh ini. Ke belakangnya segini, ini terhalang bagian paha yang ini. Kakinya juga bisa split seperti ini. Dan bagian yang ini itu bisa digerakin. Kakinya bisa ditekuk. Dan kelihatan di sini ada clear part hijau.
Lanjut untuk bagian pergelangan kakinya itu bisa digerakin seperti ini, diputar. Juga bisa ditekuk kiri kanan. Bisa juga maju mundur. Dan bagian ini bisa ditekuk seperti ini. Untuk bagian backpacknya, ini bisa digerakin seperti ini. Bagian ini bisa diputar seperti ini. Bagian ini bisa digerakin. Bagian warna biru, yang ini juga sama, bisa digerakin. Dan bagian sini bisa naik turun. Oh ya, untuk artikulasi yang bagian ini sama ya seperti bagian yang ini tadi. Cuman yang bedakannya bagian ini bisa dibuka, terus di dalamnya ada silver, warna silver, terus ada JN drive nya. Terus di bagian yang ini juga bisa dibuka. Aksesoris pertama yang kita dapat ini ada JN Sword 5. Seperti ini tampilannya. Untuk bagian ini bisa dibuka seperti ini. Dan juga bisa ditutup kembali. Untuk bagian yang ini juga bisa diputar. Dan juga ini perbandingannya sama MG Quanta dari Bandai. Selanjutnya kita juga dapat GN Seal. Seperti ini tampilannya. Bagian ini tuh bisa digerakin seperti ini. Agak seret. Terus bagian ini juga bisa digerakin. Untuk bagian yang ini juga bisa dibuka. Dan yang ini juga sama, bisa juga dibuka. Untuk perbandingannya, ini kita ambil double Quanta dari Bandai. Kita juga dapat GN Sword 4 Full Saber. Bagian yang ini tuh bisa dilepas seperti ini. Terus juga bisa dipasang kembali. Dan seperti ini tampilannya kalau dari bawah. Dan ini kalau kita bandingin sama versi MG nya kelihatan ya, yang Bandai lebih besar dari bootleg. Kita juga dapat GN condenser seperti ini, yang ini untuk bagian dadanya. Lanjut yang ini untuk bagian kakinya. Yang ini juga sama untuk bagian kaki. Lanjut yang ini untuk bagian siku. Yang ini untuk pergelangan tangannya. Selanjutnya kita juga dapat tangan mengepal. Kita juga dapat tangan terbukanya. Dan ini tangan berartikulasi untuk memegang senjatanya. Dan yang terakhir, ini kita dapat stand base ala-ala Metal Build seperti ini.
Kit ini bisa menampilkan Quantum Burst Mode-nya Double Quanta ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan kelihatan untuk bagian yang ini seperti ini tampilannya. Terus di sini juga ada clear path hijau. Dan ini mode terbukanya. Ini kalau kita lihat dari belakang, yang ini tuh bisa dibuka seperti ini. Dan bagian ini juga sama, bisa dibuka juga. Dan ini kalau kita lihat dari sampingnya, bagian yang ini terbuka sama seperti yang tadi, dan bagian yang ini juga bisa digerakin. Dan seperti inilah tampilannya. Oh ya, bagian yang ini juga bisa digerakin ya. Bagian ini juga sama, bisa digerakin. Untuk bagian dadanya, Double Quanta ini ada LED-nya ya, dan kelihatan di sini cukup terang. Sama seperti MG-nya, GN SWOT 4-nya ini bisa kita pakai dalam mode Pulsaber Prom seperti ini. Dan bisa juga kita ubah dalam bentuk launcher mode seperti ini. Dan seperti inilah tampilannya. Dan ini kalau kita bandingin sama MG Double Quanta Pulsaber dari Bandai. Di sini yang paling kelihatan itu yang ada di seal-nya seperti yang di sini. Yang daban kelihatan lebih besar ya dibandingkan versi MG Bandai. Terus proporsinya juga sedikit berbeda, kayak di bagian yang ini. Untuk bagian kakinya juga kelihatan berbeda, dan warnanya juga berbeda. Warna kit daban ini kelihatan lebih matte ya dibandingkan dari Bandai. Lalu, untuk warna inner frame daban warna gunmetal, sedangkan Bandai abu-abu biasa. Nah, ini kalau kita lihat dari belakang. Bagian belakang lututnya ini yang versi daban ada part warna silvernya, sedangkan kalau Bandai itu nggak ada. Sama juga dengan bagian warna biru di belakang tangannya. Lalu, warna merah pada kit daban memakai plastik metalik injeksi ya, sedangkan Bandai warnanya warna merah biasa. Terakhir, kalau versi daban bagian lengan backpack kanannya ini ada warna birunya, sedangkan versi Bandai berwarna abu-abu. Selanjutnya, ini kalau kita bandingkan dengan MG Exia dari Hobistar. Warna birunya cukup mirip ya, tapi untuk warna merah dan juga inner frame-nya Exia Hobistar ini nggak pakai warna metalik injeksi, sedangkan daban pakai. Dampaknya, kit dari daban lebih mencolok kalau dipajang. Tapi kalau untuk snapit menurutku Exia Hobistar sedikit lebih baik. Ya, jadi kit ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan terakhir untuk perbandingan ukurannya, kalau kita bandingin sama Astray Red Frame, Double Quanta terlihat sedikit lebih tinggi ya, apalagi kalau bagian GN SWOT-nya ini kita hitung. Ya, walaupun kalau dilihat dari kepalanya tetap kelihatan Double Quanta lebih tinggi ya, walaupun cuma sedikit. Tapi kalau kita bandingin sama Gundam yang lebih besar, seperti Sinanju, maka Gundam Double Quanta ini bakal terlihat cukup kecil ya. Tapi untuk masalah lebarnya berkat GN SWOT dan GN Seal-nya, Double Quanta tetap terlihat lumayan oke kok.
Dan berikut pose-posenya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jika kalian suka, klik tombol like dan jangan lupa komen di bawah jika ada yang ingin tanyakan. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.